Paluk lingaan kaat batom parak tilaan ceme owai dentak pihak nia kojang aak yoli kela gelayan kojang aak yoli karulap laung mea debitan bali ya anjangan tuik ngaloy wilayah Pondok Labu dari RT 9 ini cuma sampai sebatas Lamin yang baru. Ini RT itu kita per RT ya, RT 9 sampai di Lamin baru, terus yang di ujung ini sampai di Sungai Sempak. Cuman sebagian masih punya warga, sebagiannya sudah punya wilayah tambang. Yang terkepung di tengah ini kan cuma sisa dusun ini. Di belakangnya tempatnya Pak Lahiruddin itu sudah ada berapa kolam sampai ke belakang tempat saya. Terus yang di Lamin itu yang baru punyanya Pak Ayun itu yang baru ditambang sama koridor itu yang terbaru. Terus dari sebelah sana masih wilayah saya sebelah sana itu kan masih perusahaannya BNL masih aktif dan itu sudah bolong-bolong semua. Jadi yang tersisa tinggal di tengah-tengah ini aja. Awal kita menempati di Pondok Labu ini masih tahun 1967, 66-67. Itu hutan belantara dan belantara belum ada yang ngerjaannya, terutama apa itu dari batu baranya belum ada, sawitnya juga belum ada. Tapi berikutnya pada tahun 72, 73 itu ada perusahaan kayu log, yaitu mengambil kayu log. Itu perusahaan dari Sononi kan, yang masuk di sini sumber kayu raya. Mereka bikin jalan masuk dari Ngadang, naiknya lewat Pondok Labu sampai ke atas. Setelah itu pulang tahun 1974-76 ya,
perusahaan Sumber Ikan Raya itu berhenti. Berikut datang MHU. MHU itulah yang datangnya menggarap batubara. Kalau kerugiannya itu banyak, terutama masalah jalan tidak direnovasikan, mereka tidak dirawat. Jadi jalan transportasi kami buntu. Memang sudah dilaporkan, tetapi tidak diperdulikan. Walaupun bagaimana kita punya laporan, buktinya kami punya jalan, yang jalan untuk transportasi ke Tenggarong. Sampai sekarang itu sudah berganti, diganggu juga. bupatinya sudah dari Pak Kaneng dulu sampai anaknya Ibu Rita tidak mau dipedulikan. Sampai sekarang ada penggantiannya lagi. Orang yang dari luar menambang di situ, ngambil keuntungan di situ, masyarakat yang dapat susahnya, bukan dapat enaknya, dapat susahnya. Jangankan bantu masalah sarana penerangan atau perbaikan jalan, bahkan mungkin kemarin yang batu bara diangkat itu mungkin kalau mau beli koral atau mungkin agregat jalan dari Pondok bin Sabar lebih nilainya itu. Adakah masyarakat yang lain atau mungkin yang punya pendidikan tinggi, punya titel, mikir enggak ke arah sana? Itu. Nah disitulah, tapi kalau mengingat saya dengar pidato Jokowi, kan sekarang pemerataan, bukan kita ada, wah ini ndak ada kita kasih. Kalau saya dengar itu ndak ada istilahnya, ndak ada dikasih. Jalan harus ada, kan kita biar kecil-kecil di sini ada sekolah SD, gereja ada berapa gereja di sini kan, nah berarti ada masyarakatnya. Kan gitu, tapi kita kadang-kadang kita punya usulan, nggak ada respon sekali gitu. Kalau aset pendidikan dan kesehatan itu dari pemerintah daerah, nah itu ya ada sekolahannya di sini, puskesmas juga ada. Untuk sementara posyandu, bukan puskesmas tapi posyandu, tapi perawatnya ada. Ya. Tapi saking tahun masyarakat ini berpindah-pindah, sepi. Jadi kita Pondok Labu ini biar sedikit orangnya, lahannya saya akui karena kami ini kan orang tani. Kami ini beladangnya yaitu beladang pindah. Jadi kami kalau masih ada hutan, ada cepat kami beladang. Nah, karena kami belum tahu kerja sawah, belum. Baru sekarang ini kami mempelajari karena ada orang Jawa dekat kami. Di situ kami belajar. Nah, sekarang ini mulai petani netap sesuai lahan memang tidak ada, sudah ada kelapa sawit, ada batu bara, karena bekas batu bara nggak bisa kita beladang itu. Soalnya tanah sudah batu-batuan semua keluar. Kita pernah juga bertanya itu, yaitu bilang ini sudah milik perusahaan. Ya, jadi disitulah kami tidak ada berkutik lagi. Ya, karena seperti saya kan belum kena tambang batu bara, tapi masyarakat kita ada orang Samarinda, ada orang Tenggarong, kan orang ndak nginap di sini, orang lepas kasih perusahaan. Kalau kita namanya kita orang baru ya kita nggak ngasih. Jadi kita ndak ada kena tambang batu bara, tapi orang yang dulu masuk ke Pondok Labu ini itu yang kasih.
Jadi kita kena dampaknya. Sejauh mana kira-kira pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, bisa melegalkan? Itulah harapan masyarakat. Maksudnya bisa jadi hak milik. Betul, mungkin sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah atau negara, kan itu betul. Kita tahu kok. Walaupun kita masyarakat yang di pelosok kayak gini. Karena masyarakat sekarang ya beda, bukan seperti masyarakat dulu kan. Kalau masyarakat dulu betul-betul awam kan. Kalau kita ini dibilang awam ya, tapi sudah modern kan. Kalau masyarakat sekarang sudah sangat paham. Karena kita hampir rata-rata walaupun petani kita punya televisi, punya HP, jadi informasi itu sangat cepat sekarang. Saya enggak punya tanah di sini. Saya rasa semua kita manusia enggak ada yang lahir bawa tanah. Enggak ada. Ya kan? Tapi sedikit orang punya pemikiran jauh ke depan. Saya mikir anak cucu saya, apa yang akan terjadi nanti kalau ibu kota ini pindah? Betapa padatnya manusia di sini nanti. Kita belum merasakan kayak di Jawa, aku bilang. Tapi akan kita rasakan nanti di sini. Kalau IKN-nya pindah. Itu pasti aku bilang. Bukan andai-andai lagi. Bukan ngira-ngira aja aku bilang. Itu akan terjadi di sini aku bilang nanti. Betapa padatnya manusia nanti di sini. Apa yang akan kita lakukan nanti aku bilang. Kalau kita tidak ada persiapan dari sekarang. Bisakah dari pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian istilahnya melegalkan, nah seperti salah satunya program Jokowi ini kan, bagi-bagi sertifikat. Nah itulah harapan masyarakat. Jadi masyarakat itu bekerja di satu lahan, di satu kelompok tani, tidak was-was, tidak ragu-ragu bahasanya itu kan. Kebanyakan sekarang masih ragu-ragu mereka. Makanya ada yang bersih lahannya, ada yang masih mau jadi hutan lagi. Sedikit orang aja betul-betul bekerja istilahnya betul-betul lah gitu. Tiwa salah ya itu. Ya, malah luas itu ya. Ada tebo. Mata wata tapayat jambi kunayu. Ikat kawat dia dadaat burata. Pera nunok kada darui. Olo deon kolat narabaliuk ngiro. Nah itu karena mungkin begini, kami anggap ini karena di sini mayoritas orang Dayak, berbeda suku. Mungkin kami anggap begitu, ada perbedaan. Di sini tidak ada tidak ada langgar atau tidak ada masjidnya. Tapi kalau gereja ada tiga buah gereja. Nah itu mungkin itu sudah saya sampaikan kepada yang waktu mereka kampanye di sini kan. Saya bilang Pondok Labu ini kalau tidak salah dalam tanggapan saya sendiri dari lurah sendiri yang ada anak tiri dan ada anak benar. Kita tak pernah memilih
beliau melihat waktu itu perkembangan penduduk makin bertambah, orang semakin datang ke sini, maka perlu adanya suatu tempat berkumpul selayaknya seperti yang terjadi di masa lalu kan, di pedalaman adanya lamin adat. Maka dicetuslah ide untuk membangun bersama masyarakat secara gotong royong mendirikan suatu lamin adat, walaupun tidak sebesar dan sepanjang yang ada di pedalaman Mahakam. Maka berdirilah lamin ini. Resminya bisa dipakai, ditempatin kurang lebih tahun 1986. Nah, maka pada tahun 88 diadakanlah upacara adat ngugu tahun sampai potong kerbau, bontang, dua ekor. Terus berkembang selanjutnya, orang sudah mengenal apanya Pondok Labu dari sebuah lamin. Seiringnya waktu, selain nilai plusnya, akhirnya apa? Karena masyarakat, perusahaan butuh lahan untuk ditambang, masyarakat menjual. Akhirnya lahannya sudah nggak ada untuk mencari penghidupan. Kalau bagi yang anak muda kan masih bisa lah dia jadi karyawan, kuli, buruh. Tapi bagi orang tua kan nggak bisa. Akhirnya mereka mengikuti kemana mereka mau menetap di sini juga nggak bisa. Kemudian seiringnya waktu juga perusahaan sudah mulai berakhir masa konsensinya di sini. Akhirnya orangnya pindah karena mengejar fasilitas seperti apa yang saya utarakan, jalan, listrik, air bersih. Ada yang ke kota, ada yang ikut kemana perusahaan pergi. Selama jadi RT itu hampir tiap tahun saya ajukan di Musresbang, musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan kan, untuk renovasi. Sambil bosan saya. Anda menambang di sini, tolong Anda pikirkan sih. Karena saya teringat jasa orang tua saya, kakek saya, pak mertua saya. Bukan main ini, tiang ini segitu besar tidak punya pakai alat, mereka bawa gotong royong pikul dirikan ini seperti apa. Keringat, tenaga, hanya dihancurkan seperti ini. Bikin saya sedih, kadang-kadang merenung sendiri. Rasa-rasa kalau menurut aku udah cakap rinuk. Oi, semripo, gotong royong ingat ngelurah. Etam jangan mikirkan modal, etam gotong royong. Oi, ini ketau. Abi kan rumahnya buka, buat segala lalu layan, awin nakesa. Nah, jenuh bang banas, awinan moriyo, tapi lo konea mori. Menyerinu boluk otur bolu mate mate ampe mate asang dat mate ampe mate laja laja aku umpi ama ini ayam empat tahu ayam empat bea weso empat tahu ayam empat eke bea bue ine awe aine uma awe ayuma
Ayah, ayah, arah bersabda esona